Pemirsa, sudah lebih dari 2 pekan publik disuguhi drama misteri dana mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Usai memanggil Kepala PPATK Ivan Yustian Vardana, DPR berencana membuat panitia khusus atau pansus untuk menghindari kegaduhan. Usulan pembentukan pansus awalnya disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Maisa dalam rapat kerja 21 Maret 2023 lalu. Saat itu, Ketua PPATK Ivan sudah menegaskan bahwa transaksi tersebut merupakan tindak pidana pencucian uang. Desmond menekankan, informasi dari PPATK penting untuk melihat lebih jauh soal substansi transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun tersebut. Dan nanti akan kita bahas. Makanya saya bilang tadi, ya, kalau hal-hal yang hari ini ada tujuan aneh-aneh itu, solusinya kan pansus. Karena rekomendasi pansus itu jadi langkah hukum kan. Langkah hukum kepada penegak hukum, langkah hukum juga kepada Presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih konkret. Apa tindakan lebih konkret? Tentunya rekomendasi pansus bisa meminta Menteri Keuangan diberhentikan kepada Presiden kan. Laporan PPATK tentang transaksi janggal Rp349 triliun yang bocor ke publik itu disesalkan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI. Kepala PPATK Ivan Yustian Vardana mengklaim berpegang dengan Perpres nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Apa jawaban saudara ketika dia tanya? Kami membuatkan agregatnya, Bapak. Dan menyampaikan kepada beliau. Lalu Sebagai Sekretaris Komite Nasional. Okay. Lalu beliau mengumumkan itu kepada publik. Anda tahu? Saya dengar di media. Anda tahu? Saya tahu. Tahu. Apakah itu boleh? Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Ya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Referensi kami adalah Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2012. Nah, pasal mana? Ini turunan dari pasal 92 ayat 2. Pasal 92 itu hanya mengatur dalam masalah komite. Saya minta izin Direktur Hukum saya menjawab, berkenan Bapak. Jawaban Ivan pun langsung disambar anggota Komisi 3 dari fraksi P3 Arsul Sani. Arsul menegaskan komite tidak berwenang memberikan laporan kepada publik. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini, nggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena nggak ada, apakah boleh? Tidak. Sebelum dicecar DPR, PPATK, Menko Polhukam dan Menteri Keuangan sudah mencapai kata sepakat untuk bersama membongkar transaksi janggal Rp349 triliun. Tapi ini tindak pidana pencucian uangnya ini akan ditindaklanjuti, yang mana ditemukan alat bukti nanti akan disidik oleh Kementerian Keuangan sebagai penyidik, PPNS penyidik di bidang pajak dan kepabeanan. Atau mungkin saja nanti diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya, penyidik lainnya, yaitu polisi atau jaksa atau KPK. Itu kesepakatan. Pada pekan depan, Komisi 3 DPR RI masih akan memanggil Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka data transaksi janggal tersebut. Tim Liputan, MGN.